Halo semuanya, aku Merta Dinda dengan NPM 254111090. Aku, Dewan Sari dengan NPM 254111094. Aku dengan Nabila NPM 2541152. Aku, Anggira Medani dengan NPM 2541199. Dan aku Sancar Nyarga dengan NPM 2541086. Hari ini kami akan mempresentasikan satu video tentang negosiasi dengan tema influencer dan UMKM. Yuk tonton keseruannya. Baik, karena semuanya sudah kumpul, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Siang, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Merta Adinda, selaku owner dari Merta Collection. Senang bisa bertemu langsung untuk membahas diskusi kita tentang kerjasama. Selamat siang juga Kak Merta, terima kasih atas undangannya. Senang bisa berdiskusi secara langsung seperti ini. Betul, dengan berkomunikasi secara langsung kita dapat dengan mudah menyampaikan ekspektasi kita. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, saya perkenalkan dulu tim kami. Di sini ada Kamutia selaku marketing kami, dan di sini ada Kak Eran selaku tim kreatif kami. Selamat siang, Kak. Siang. Nah, kalau kita udah saling mengenal, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan utamanya ya. Baik, izin menjelaskan. Jadi, brand Merta Collection saat ini sedang berada di tahap pengembangan brand, di mana kita ingin memperluas jangkauan pasar, khususnya untuk perempuan-perempuan yang aktif di sosial media seperti TikTok dan Instagram. Oke, kalau dari sisi tim kreatif, kami ingin isi konten itu nggak terlalu kelihatan seperti promosi. Kita ingin isi konten itu kayak natural gitu. Misalnya kayak kegiatan di kampus, hangout atau kegiatan sekolah lainnya. Tapi ya, walaupun bukan seperti promosi, kita ingin konten tersebut poin-poinnya tersampaikan dengan jelas. Dan setelah kami melihat konten Kak Nabila, kami merasa gaya konten itu sesuai dengan Merta Collection yang sederhana, rapi, tapi tetap enak dilihat gitu. Terima kasih Kak, memang saya suka konten yang nggak terlalu diarahkan, biar kelihatan kayak natural itu sama dengan sesuai dengan konten yang saya buat sehari-hari. Dari sisi kami juga, kami sangat selektif dalam memilih kerjasama karena kami memastikan bahwa brand yang bekerjasama dengan Nabila itu sesuai dengan karakter Nabila agar konten terlihat natural. Baik, berarti bisa sama-sama kita simpulkan ya bahwa kita sama-sama menginginkan kerjasama yang natural, relevan, tapi tetap menjaga kualitas dan cita masing-masing. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan budget ya, Kak Anggi dan Kak Nabila. Untuk kerjasama, biasanya Nabila menggunakan paket 2 konten, yaitu Instagram dan TikTok, dan dikenakan budget sekitar 3 juta. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Kami menghargai angka yang Kakak berikan, tapi kami sedang memiliki keterbatasan anggaran dan budget yang kami siapkan yaitu 1.500.000 karena kami sedang ada di tahap pengembangan. Oke, baik, saya mengerti. Memang biasanya rate tersebut mencangkup tentang waktu produksi dan konsep jangkauan audiens. Betul Kak, sebenarnya kami tidak mempermasalahkan hal itu, tapi kalau dilihat dari selisihnya cukup jauh, jadi kami perlu mempertimbangkan bentuk kerjasamanya. Kalau dari sisi kami, penyesuaian bisa dilakukan, tapi tidak terlalu jauh dan harus sesuai dengan standar kerja kami. Tapi apakah ada kemungkinan untuk penyesuaian tersebut jika kerjasamanya juga kita sesuaikan? Mungkin bisa, tapi kita harus lihat dulu bagaimana penyesuaiannya. Mohon maaf, izin menambahkan dari sisi kami sebenarnya kami sudah memiliki konsep yang sudah cukup jelas dari segi visual dan konsistensi Merta Collection. Kalau konsepnya terlalu detail itu biasanya mempengaruhi audiens saya sih Kak. Itu tuh bakalan kayak kelihatan konsep iklannya itu kayak nggak jadi natural gitu. Benar Kak Nabila, tapi di sisi lain kami harus memastikan juga bahwa brand kita agar terlihat lebih jelas. Berarti di sini tantangannya adalah bagaimana menjaga identitas brand tanpa menghilangkan personal kerja Kak Nabila.
Karena takutnya kalau terlalu bebas, nantinya brand kita nggak tersampaikan dengan jelas. Dan kalau terlalu diarahin itu, engagementnya bakalan turun sih Kak, karena audiens saya itu lebih suka yang spontan gitu. Baik, semuanya berarti ada dua hal yang perlu kita selaraskan ya, yaitu anggaran dan konsep konten. Untuk anggaran mungkin bisa kita sesuaikan dengan cara mengurangi kompleksitas produksi konten, sehingga effortnya juga tidak terlalu besar. Bener sih, nggak masalah kalau kontennya dibuat lebih sederhana. Dan untuk konsep konten, mungkin kami akan mengirimkan brief umum saja seperti tone warna dan pesan utama tanpa harus mengatur detail kontennya. Benar, itu masih bisa diterima, asal brandnya masih terlihat dengan jelas. Kalau ingin seperti itu, saya bisa menyesuaikan dengan konten saya, tapi tetap mengikuti arahan dari brand. Dan dengan pendekatan seperti ini, hasilnya juga akan lebih optimal. Nah, kalau poinnya udah saling mendekati, mungkin kita bisa kembali ke pembahasan budget ya Kak? Dan dengan penyesuaian konsep seperti ini, kami bisa mempertimbangkan penurunan rate, tapi tidak terlalu jauh dari standar kerja kami. Kalau boleh tahu, kira-kira di angka berapa ya yang masih memungkinkan? Mungkin sekitar 2 juta untuk 2 konten, Kak. Sebenarnya angka tersebut sudah hampir mendekati sih, tapi mungkin masih di atas kemampuan kami ya Kak. Dan apakah masih ada penyesuaian lagi, Kak? Mungkin jika konsepnya benar-benar disederhanakan dan tidak banyak resesi, mungkin kita bisa turunkan harga jadi 1.800.000. Nah, angka tersebut sudah cukup sesuai nih dengan anggaran kami. Baik, jika begitu kami setuju ya di angka 1.800.000. Dari saya juga nggak masalah selama konsep kontennya tuh fleksibel. Baik, berarti kita sama-sama sepakat ya untuk di titik tengahnya dengan penyesuaian konten dan di budget 1.800.000. Iya, dari saya juga melihatnya sudah cukup seimbang. Apalagi dengan konsep yang lebih fleksibel seperti yang kita bahas tadi. Baik, kalau begitu kami juga merasa penyesuaian tersebut sudah dapat kami terima selama alur kerja dan revisinya tidak terlalu kompleks. Untuk itu, nanti kami akan mengirimkan brief yang cukup jelas, tapi tetap memberikan ruang untuk berkreativitas. Jadi secara konsep kita punya arah yang sama, tapi tidak membatasi proses kreatifnya. Dan dari sisi anggaran, angka tersebut juga sudah sesuai dengan perencanaan kami. Baik, kalau begitu dapat kita simpulkan bersama bahwa kita sama-sama sepakat ya untuk melakukan kerjasama dalam dua konten, yaitu Instagram dan TikTok dengan harga 1.800.000. Dan tentunya kerjasama ini juga kita sepakati dengan konsep yang lebih sederhana dengan guideline umum dari brand, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk kreativitasnya. Baik, demikian kesepakatan kita hari ini. Terima kasih atas diskusi yang berjalan baik hari ini. Kami merasa prosesnya sangat terbuka ya, dan kami juga memahami sudut pandang satu sama lain. Sama-sama Kamerta, kami juga merasa diskusi ini jelas dan terarah. Jadi kayak lebih mudah mencapai kesepakatan kita yang tadi kita bahas. Kalau begitu kami tunggu detail briefnya ya Kak, agar proses kerjasamanya bisa segera dimulai. Baik Kak, nanti akan segera kami kirimkan brief dan timeline secara rinci. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya atas waktu dan kerjasamanya. Semoga kerjasama kita hari ini menjadi awal kolaborasi yang baik untuk kita ke depannya. Amin. Terima kasih kembali ya Kak atas kerjasamanya. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.